Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Junior Tetana dan dengan NIM 251110243381 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak abad ke-7 pada masa kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar wilayah di Nusantara. Bahasa ini berkembang pesat karena digunakan oleh para pedagang dari berbagai daerah dan bangsa. Bahasa Melayu kemudian menjadi lingua franca atau bahasa perantara di seluruh kepulauan Nusantara. Sifatnya yang sederhana dan mudah dipelajari membuat bahasa ini cepat diterima oleh berbagai suku. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan oleh masyarakat sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Sementara itu, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan kolonial dan pendidikan tertentu. Perkembangan penting yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut, para pemuda Indonesia menyatakan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Melayu secara resmi diangkat dan diberi identitas baru sebagai bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa dalam negara Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Proses bahasa Melayu berubah menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena beberapa alasan, yaitu yang pertama sudah menjadi bahasa pergaulan di Nusantara. Yang kedua tidak terikat pada satu kelompok atau suku tertentu. Yang ketiga itu mudah dipahami dan digunakan. Yang keempat telah memiliki sistem tulisan dan tradisi sastra. Setelah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, bahasa Melayu mengalami perkembangan kosakata, ejaan, serta istilah ilmiah yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka. Perubahan tersebut menjadikan bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia yang modern. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Apa sih bahasa Indonesia itu? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan sosial. Bahasa bersifat arbiter, hubungan antar bunyi dan makna bersifat kesepakatan, sistematis dan dinamis. Bahasa memungkinkan manusia menyampaikan ide, perasaan, serta membangun hubungan sosial dalam masyarakat. Yang keempat itu adalah fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi komunikatif, yaitu sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Yang kedua itu adalah fungsi ekspresif, untuk mengungkapkan perasaan dan emosi. Yang ketiga adalah fungsi integratif, yaitu sebagai alat pemersatu masyarakat. Yang keempat adalah fungsi kontrol sosial, yaitu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kelima adalah fungsi adaptasi sosial, yaitu untuk membantu manusia berinteraksi dalam masyarakat. Dalam konteks nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa di Indonesia. Kedudukan yang terakhir, saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai berikut. Yang pertama itu lambang kebanggaan nasional, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan jati diri bangsa. Yang kedua adalah lambang identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Yang keempat adalah alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia mempermudah komunikasi nasional. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan administrasi resmi. Jadi untuk penutup, untuk kesimpulan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak zaman kerajaan di Nusantara.
melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1929. Bahasa Melayu secara resmi diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi, ekspresi, pemersatu kedudukan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadikan simbol identitas dan kebanggaan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.